Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami berdua. Bertemu lagi dengan saya Rintis Kurniawan dan rekan saya Yulia. Oke. Kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan sistem tubuh kita ya. Apa yang ditanyakan oleh rekan saya ini, dia kepo dengan apa yang ia ingin tanyakan. Baik, mungkin langsung saja ya. Simak video kami selanjutnya. Oke. Jadi mungkin tadi kan Mbak Rintisnya bilang apa tadi? Sistem tubuhnya kita tubuh. Nah, ini kan kalau sistem tubuh kan nanti jatuhnya ke semuanya ya. Ini sebenarnya ada mungkin salah satu aja dari sistem tubuh kita yang ingin saya tanyakan. Ini mungkin saya jelaskan dulu ya kenapa saya ingin bertanya ke Bu Rintis. Siap. Karena memang saya itu orang awam ya, maksudnya kalau di bidang itu saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi, nah ini kan ada di tubuh saya kok merasa misalkan saya nggak tahu itu kok kayak aneh gitu loh di tubuh saya, tapi saya nggak tahu nama-namanya gitu, maksudnya kayak nama ilmiahnya ya gitu kan, itu ada bagian-bagiannya. Nah itu kok kalau saya nggak tahu kok sangat aneh kan menurut saya ya. Oke. Nah terus juga mungkin saya juga harus tahu itu fungsinya untuk apa nanti, supaya saya juga tahu oh ya ini kalau misalkan fungsinya untuk ini berarti yang nggak dibolehkan untuk ini, cara merawatnya juga harus seperti ini. Nah sebenarnya yang ingin saya tahu itu seperti itu. Mungkin juga orang lain ada yang nggak tahu sama seperti saya gitu loh, karena karena hal kayak gitu kan masih di sebagian orang kan masih dianggap tabu. Iya kan, padahal sebenarnya itu kan edukasi juga kan gitu loh. Betul. Gitu, jadi mungkin kalau di saya pun waktu kuliah atau di sekolah itu nggak dapat pelajaran itu, karena memang saya IPS dan kuliah saya nggak di itu. Kalau mungkin anak jurusan IPA ada ya gitu. Apalagi kata Mbak Rintis kemarin kita sempat ngobrol itu katanya ada mata kuliah seperti itu ya. Emang ada dari kalangan umum yang di luar dari bidang kesehatan pun mereka pasti berpikirannya negatif, pasti kita tahu. Karena mereka juga asing lah dengan bahasan-bahasannya seperti itu. Tapi kalau bagi kita yang berkecimpung dengan dunia kesehatan itu harus kita tahu juga kayak gitu. Apa sih nama-namanya, mulai dari nama, fungsinya apa, terus dari itu kita bisa tahu apakah bisa terjadi gangguan dan masalah. Iya, dan mungkin kan kalau saya bilang kemarin ke Mbak Rintis kan pengennya laki-laki dan perempuan gitu loh kan. Mungkin kan penonton Mbak Rintis nggak cuma hanya perempuan kan, pasti ada laki-laki juga gitu loh. Jadi sebagai orang awam yang mungkin kita membutuhkan itu juga ya, karena ini menurut saya itu harus benar-benar kita tahu juga sih. Penasaran kan ini apa sih yang dibahas? Aja ya. Oke guys, jadi sambil menunggu kalian bisa simak aja video ini, mau bahas apa sih kita. Kena prank kayaknya. Wow. Nah, kelihatan nggak sih? Wow. Ini gimana ya ininya? Gini. Gini. Oke, ini sudah kelihatan. Oke, kita aja. Oke. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ya. Ini bukan berarti saya pikirannya jorok atau kotor ya, karena memang saya wajib tahu sih sebenarnya. Betul. Anak-anak juga kayak ya kalangan remaja atau yang baru-baru belajar kayak gitu. Bahkan orang tua pun itu juga harus memberikan pendidikan edukasi kayak berbau-bau kayak gini lah, kayak gitu ya, ke pendidikan usia dininya seperti itu, agar tidak disalahgunakan seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas yang mana dulu, yang cewek atau yang cowok? Mungkin yang cewek dulu ya, karena saya cewek. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan apa sih ini gitu. Oke, yang ditanyakan oleh rekan saya ini, gimana ya? Di area ini itu kan ini punyanya orang wanita ya, orang wanita. Nah, seperti kita tahu, mungkin gini Mbak, saya sebentar. Ini mungkin orang-orang nggak tahu ya ini tuh apa gitu lah. Ini tuh sebenarnya maksudnya ini tuh apa? Ini namanya adalah dalam bahasa kami, bahasa medis itu disebut namanya yaitu pentem. Jadi pentem atau manekin itu sebagai alat peraga
untuk kita itu belajar mengetahui bagian-bagian apa sih yang ada di daerah organ ini seperti itu. Makanya kita buat alat peraga ini untuk mengetahui sistemnya itu apa, nama-namanya itu apa, fungsinya itu apa. Nah, itu dibahas di sini semuanya. Oke, nah, oke. Ayo mungkin langsung. Oke, langsung saja yang pertama yaitu kita bahas dari yang paling depan. Nah, jadi kelihatan kan ya? Oke guys, jadi yang paling depan, jadi luar nih kan ya. Jadi untuk kalian yang para wanita pasti tahu lokasi ini ya. Lokasi ini jadi kayak ada serat-seratnya ini tuh kulit biasa kan, kulit biasa, ada serat-seratnya ada nih. Terus di sini tuh yang dinamakan bahasa medis itu rambut pubis. Nah, rambut pubis itu ya helaian rambut seperti itu. Fungsi daripada rambut itu sendiri adalah menyaring atau menangkap bakteri-bakteri luar yang dia itu bisa saja masuk ke daerah organ sini seperti itu. Jadi fungsi daripada rambut ini adalah itu sebagai filternya seperti itu. Nah, ada juga orang itu dia itu yang tidak punya. Ada. Iya. Jadi dia sekujur tubuhnya tuh nggak ditumbuhin rambut kayak gitu itu nggak ada gitu. Jadi tubuhnya itu dia memang nggak punya rambut gitu. Nah, kecuali di bagian alis ya. Iya. Itu punya faktor apa biasanya? Faktornya itu dikarenakan akibat ada faktor internal. Jadi dia itu endokrin, jadi hormon. Jadi keturunan ada? Kalau keturunan tidak, karena itu bukan sifatnya genetik. Jadi lebih ke hormon aja gitu. Jadi pas waktu dulu pas janinnya itu dia kekurangan hormon untuk penumbuh daerah si pubis ini atau si rambut ini gitu. Itulah kenapa ada kalian yang menemui orang yang tidak punya rambut di bagian kemaluan, ketiak seperti itu karena itu ada hormonnya seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa kan? Maksudnya nggak apa-apa. Terus kalau kita yang punya rambut di sini ya, kalau kita biarkan itu juga bahaya juga gitu loh. Berarti sudah perawatannya juga. Perawatan sih ada memang. Bahkan menurut Islami pun itu ada sebuah hadis Islami itu yang menyarankan bahwa bahkan itu juga termasuk sunnah gitu loh. Itu tuh kita disarankan untuk mencukur ini gitu. Jadi mencukur rambut ini tujuannya adalah merefresh atau kayak menumbuhkan kembali rambut-rambut yang baru seperti itu. Karena kalau dia kan kita tahu fungsinya adalah sebagai filter adanya masuknya kuman-kuman dari luar seperti itu. Nah, kalau dia terlalu lama kita biarkan dan sampai terlalu panjang pun kan juga gimana ya? Iya. Gak enak dilihat dan gak enak dirasakan, juga berbahaya bagi kita kayak gitu. Karena masih kayak gimana ya, ibarat jaringan itu lama kayak gitu, harus kita reka ulang kayak gitu. Jadi kita cukur. Nah, waktunya kapan? Waktunya pada saat kita setelah menstruasi. Kalau bagi yang perempuan, kalau yang laki-laki itu bisa saja kalian terserah mau 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, terserah. Itu pokoknya harus dibersihkan lah seperti itu. Jadi merefresh ulang adanya penumbuhan jaringan yang baru seperti itu. Next selanjutnya itu tadi kita bahas terkait dengan rambut ya. Nah, di sininya juga namanya kulit ya. Kulit kelamin ini rawan sekali untuk terjadi luka. Jadi luka-luka lecet karena apa kayak gitu. Terus akibat dari iritasi juga bisa saja, karena kulit di daerah alat kelamin daerah sini itu dia tuh rawan banget gitu loh. Jadi apalagi kita itu kayak misalnya pakai pembalut atau yang lain itu tuh mudah sekali memerah kayak gitu. Mudah sekali memerah dan gimana ya? Kayak kalau kita nggak memperhatikan tuh fatal gitu loh gitu. Jadi nanti bisa berakibat ke penyakit menular bagian seksual seperti itu.
Kemudian selanjutnya yang pertama, yang pertama di bagian luar ini, luar sisi kanan dan kiri adalah bahasa medisnya labia mayora. Nah, labia mayora adalah biasanya kulit paling tebal bagian luar. Jadi pelindung bagian luar. Nah, makanya ada sisi kanan dan juga sisi kiri seperti itu ya. Ini ya, labia. oke. Yang dinamakan labia itu adalah pintu seperti itu, pintu atau sebagai kayak selaput gitu. Jadi selaput besar yang dia itu menutupi bagian labia minora seperti itu. Nah, labia mayora ini sebagai pelindung juga gitu. Nah, makanya kalau kita tidak berhati-hati dalam perawatannya juga akan berakibat fatal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah labia minora. Nah, labia minora itu bagian yang ini, jadi bagian yang kecil dari samping labia mayora seperti itu. Kemudian labia minora ini fungsinya masih sebagai selaput juga. Nah, di situ juga ada pembuluh darah kecil-kecil. Nah, dia itu rentan terjadi perobekan. Ya, pembuluh darah itu yang mana? Pembuluh darah tidak ada di pentang. Jadi pembuluh darah itu pembuluh darah itu seperti urat. Nah, itu yang dinamakan pembuluh darah. Kan? Itu tadi tempatnya di? Ya, daerah sini. Nah, di setiap jaringan pasti ada pembuluh darahnya. Jadi setiap jaringan pasti dialiri darah di situ. Itu rawan nggak sih? Rawan sekali untuk terjadi perobekan. Iya, saya sering baca. Makanya kalau misalnya kita kayak gatal, kemudian kita menggaruknya itu terlalu, itu juga mudah sekali robek. Terus kalau misalnya kita itu kalau sudah berpasangan kayak gitu ya, terlalu ekstrim juga bisa mengalami perobekan juga seperti itu. Nah, kemudian masuk daerah lubang. Bahas lubang. Oke, selanjutnya adalah ada lubang 3. Jadi di perempuan itu kita mempunyai 3 lubang. 3 lubang. Lubang yang pertama yang bagian atas ya, yang bagian atas ini dinamakan bagian klitoris. Jadi klitoris itu adalah fungsinya adalah untuk pusat perangsangan. Jadi pusat perangsangan wanita ada di bagian atas. Nah, lubang ini tidak berlubang gitu. Tapi dia lubang tapi buntu gitu loh. Jadi fungsinya ya itu tadi untuk merangsang wanita seperti itu. Kenapa? Makanya daerah sini itu daerah atas sini ya, daerah sini itu dia itu kayak sensitif banget gitu loh. Jadi tersentuh apapun dia pasti akan menimbulkan atau memproduksi hormon-hormon yang ada di daerah situ. Jadi ya hormon sekitar inilah ya. Sistem reproduksinya itu hormonnya cepat sekali meningkat. Nah, otak pasti akan meresponnya cepat kayak gitu. Karena dia sensitif sekali bagiannya. Kemudian lubang yang kedua ada di bagian tengah. Jadi lubang di bagian tengah adalah lubang dia tuh fungsinya untuk mengeluarkan urin kita. Jadi kayak kita kalau BAK kayak gitu ya, buang air kecil itu lewat lubang yang di tengah. Jadi ada kalangan wanita yang dia itu awam, dia enggak tahu, disangkanya itu lubangnya ya cuma satu gitu kan ya. Enggak, sebenarnya enggak. Jadi berbeda arah dan berbeda alur di dalamnya sini gitu. Jadi ada yang dinamakan kandung kemih. Kandung kemih itu seperti ini bentuknya nanti. Nah, kayak gini bentuknya ya. Jadi kayak apa ya? Kayak kue. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi uretra atau kandung kemih itu bladder lah ya, kalau bahasa medisnya tuh bladder. Jadi kandung kemih ini tempat untuk penampungan urin. Nah, luar biasanya kita diciptakan itu juga sangat sempurna. Karena kenapa? Dengan kantong yang segini itu muat sampai 2500 ml. Jadi muat gitu. Muat segini banyak gitu. Makanya kalau kita ini sudah full, kita akan
saraf-saraf yang ada di sekitar sini itu merangsang ke dalam otak untuk kita itu ingin berkemih seperti itu. Kalau sudah full seperti itu. Bahkan kalau kita sudah ada impuls atau sudah ada hantaran dari otak, oh aku ingin berkemih gitu, segeralah, jangan ditunda, jangan ditahan gitu, karena bisa menimbulkan penyakit ini. Nah, kemudian selanjutnya ya dari lubang yang di tengah. Lubang di tengah itu fungsinya untuk mengeluarkan urin atau air kencingnya kita seperti itu. Semakin banyak kita minum air putih, semakin jernih juga urin yang kita keluarkan dan itu malah yang makin sehat seperti itu. Nah, kalau kita kurang minum itu kayak sekilasnya tuh urinnya nanti itu akan warnanya lebih kuning pekat seperti itu. Karena kenapa? Ginjal itu akan memproduksi air yang ada di dalam tubuh kita itu kurang seperti itu. Oke ya, udah paham dah nih. Iya. Oke, lubang yang tengah sudah dibahas. Sekarang lubang yang paling ekstra. Lubang yang paling ekstra ada di paling bawah. Jadi dari 3 lubang tadi tuh ada di paling bawah sini. Nah, lubangnya berbeda. Jadi ukurannya itu berbeda diameternya antara lubang yang di atas sama lubang yang di bawah, yang di tengah seperti itu. Kalau yang di atas sama yang di tengah tuh juga berbeda juga. Yang di atas tuh lebih kecil dan dia tuh buntu gitu. Kemudian yang di tengah tuh lubangnya uretra, ya dia tuh lubangnya kira-kira segini lah ya, seukuran ujung kelingking kita tuh, segitulah diameternya kira-kira. Kemudian kalau yang lubang untuk untuk ya jalan lahir, untuk keluarnya menstruasi, kemudian lubang senggama juga, itu ukurannya besar, lumayan besar, tapi ya nggak besar banget sih. Jadi di situ tuh lubangnya itu multifungsi banget. multifungsi karena kenapa? Kita melahirkan sebagai wanita itu juga keluarnya lewat situ gitu ya. Anugerahnya Tuhan kita menciptakan itu dia dari lubang segitu, segini lah paling ya, dia bisa melebar sampai kepala bayi itu bisa keluar kayak gitu ya. Itulah luar biasanya ya, subhanallah. Terus lubang ini juga untuk kita bersenggama antara wanita dan pria seperti itu. Berarti yang di titik bawah itu tadi ya? Di bawah. Nah, untuk kalian yang belum gitu ya, yang belum itu juga tempat keluarnya menstruasi. Darah menstruasi itu di situ keluarnya kayak gitu. Nah, proses menstruasi itu sendiri juga awalnya dari sel telur yang ada di dalam sini, di dalam kan nanti itu di dalam organnya wanita tuh kayak di dalam kayak gini kan ya, ada saluran, terus ada kayak tanduk banteng kayak gitu ya, tanduk banteng. Terus di situ tuh fungsinya untuk memproduksi sel atau sel telur lah ya, sel telur yang ada di organ wanita. Kemudian dia akan menjalar atau jalan menuju ke daerah rahim yang ada di dalam sini. Nah, setelah dia menjalar ke rahim, kemudian sel telur itu menempel ke dinding rahim. Ketika dia menempel di dinding rahim, kemudian tidak ada kayak pembuahan lah ya, pembuahan antara hormon estrogen dan progesteron, itu tidak ada pembuahan di situ, makanya terjadilah siklus menstruasi. Jadi sel telur itu meluruh seperti itu. Jadi gagal untuk pembuahan itu gagal. Makanya kita tiap 1 bulan sekali itu kita melakukan menstruasi seperti itu, karena hormon kita itu selalu produksi setiap hari seperti itu. Itu fungsinya untuk lubang yang bagian bawah ini. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari 3 lubang ini. Tadi cuma satu sih, pembuluh darah ya? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Itu kan tadi katanya ada yang kayak robek gitu ya. Nah, itu sebenarnya bahaya nggak sih misalkan kalau kita mengalami hal seperti itu? Atau mungkin untuk mencegahnya itu gimana? Sebenarnya bahaya, tapi kalau kita tahu penangannya sih ya nggak seberapa ini juga, karena ini kan kulitnya tuh tipis dan rawan banget terjadi perdarahan, karena pembuluh darah perifer yang ada di sini itu mudah sekali robek. Itu. Nah,
Kalau bahayanya ya itu tadi, satu, setiap kali kita eliminasi, kalau misalnya kita mau kencing itu kan juga lewat lubang ini, pakai organ yang ini juga, jadi kena air perih kan, lah sakit seperti itu. Nah itu aja sebenarnya bahaya banget sih enggak, cuman ya itu tadi rawan sekali untuk sobek dan rawan kalau kita terhiris atau ada luka di situ, kemudian kita perawatannya tidak baik kan juga bahaya juga kan gitu. Jadi adanya infeksi itu dari situ kayak gitu. Jadi itu aja sih kayaknya kok maksudnya kayak robek itu kayak bahasanya kayak menakutkan ya. Kalau saya orang tuh kayak takut gitu robek gitu. Iya, robek. Jadi kayak dia tuh bisa jadi karena dia kebentur, ada benturan, kemudian kalau misalnya dia sudah menikah, kemudian dia lagi bersama, kemudian robeknya dia itu sampai keluar dari batas itu, biasanya tuh terjadinya tuh daerah sini nih. Jadi sekat antara labia minora di sini, bagian kulit sini itu dia bisa robek karena kita robeknya sih nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi tiba-tiba tahu-tahu perih aja gitu. Sampai kemarin jalan nggak sih? Nah, kalau kita baru pertama ya namanya tingkat virginnya kita itu dilihat dari selaput darah yang ada di dalam sini, dari di lubang di dalamnya sini kan, ini lubang ya, di dalamnya belakangnya sini pas itu ada jaringan seperti spider, jadi kayak dia selaput darah yang membentuk seperti jaringan, itu adalah yang dinamakan pusat keperawanan wanita itu di situ kayak gitu. Nah, kalau di situ sudah menikah ya pasti sudah melebur, sudah ada lagi kayak gitu. Itu aja sih. Ada lagi? Cukup mungkin untuk saat ini mungkin cukup, nanti kalau ada lagi mungkin saya langsung ke Oke. Perawatannya juga lebih gampang dan gampang susah sih. Pokoknya kalau kita perawatannya itu ya harus tahu arahnya aja. Kalau kita membersihkan ya dari atas sampai ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Karena dari bawah ke atas kita membawa bakteri yang ada di anus biasanya. Kayak gitu. Oke. Next. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen serta subscribe channel kami. Ya, nanti akan saya sharekan apa nama channelnya. Jangan lupa share dan juga ya berinteraksilah dengan kami ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di komen ya. Iya, oke. Mau tanya apa aja nanti kita bakal bahas kayak gitu ya. Dan bagi kalian yang ingin dipromosikan channel YouTube-nya, silahkan komen aja di kolom komentar. Nanti aku akan promosikan channel kalian gratis, mumpung gratis dan nih kayak gitu ya. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.